Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu Wali kelas. Selamat pagi. Selamat pagi dan anak-anak. Iya, anak-anak dari kelas 8A sampai dengan kelas 8F ya. Hari ini kita akan belajar nih sesuatu yang berbeda dari pembelajaran biasanya. Karena kalau misalnya kita di sekolah, kita belajarnya soal ya matematika, IPS, IPA gitu ya. Nah, sekarang kita mau belajar tentang, nah ini foodies nih. Wah, ini yang lagi ngetren nih di dunia Instagram juga dan YouTube nih. Yang lagi ngetren foodies dan mukbang-mukbang. Nah, kita ada narasumber kita yang sudah cukup pengalaman di dunia foodies. Sebastian Hara, seorang foodies and food reviewer. Nah, untuk Bapak Ibu guru dan juga anak-anak bisa ngepin narasumber kita ya biar jelas gitu. Ketika Kohara, kita panggilnya Koko aja ya. Ketika Koko Hara menjelaskan gitu. Nah, iya. Sebelum kita mulai acara hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Saya tadi sudah WhatsApp Michelle untuk memimpin doa. Silahkan Michelle memimpin doa. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Guru serta narasumber yang terhormat, serta teman-teman kelas 8 SMP Tarakanita Gading Serpong yang terkasih. Sebelum kita memulai PJJ di Google Meet pada hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi ya Bapak, puji syukur dan terima kasih kita pada hari ini, karena berkat-Mu, kami bisa berkumpul untuk melaksanakan PJJ di Google Meet pada hari ini. Kami mohon bimbingan dan penyertaan-Mu selama acara ini berlangsung. Semoga acara ini dapat berjalan lancar sampai akhir nanti dan memberi kami manfaat serta ilmu yang sudah diajarkan pada hari ini. Semua ini kami unjukkan kehadirat-Mu, junjungan kami, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami. Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih Michelle yang sudah memimpin doa, bagus sekali. Nah, sekarang kita mau tahu nih, ingin tahu lebih banyak nih, kenapa sih kita mendatangkan narasumber kita ini? Kenapa sih kita itu harus tahu dunia foodies? Nah, barangkali anak-anak kelas 8 ini besok waktu gede bukan lagi jadi punya profesi yang biasa-biasa aja gitu ya. Pengen punya profesi yang sekarang itu milenial banget buat anak-anak ya, yang benar-benar seperti foodies, fotografer dan lain sebagainya. Pokoknya yang desain grafis, fashion design seperti itu. Nah, oke, silahkan. Waktu aku persilahkan kepadamu ya, kok. Sukses, nggak usah deg-degan. Iya. Terima kasih ya, Ika. Pertama-tama, terima kasih banyak buat teman-teman semua, Bapak Ibu guru, semuanya terima kasih sudah mengasih kesempatan untuk bisa ngasih sharing pengalaman saya sedikit tentang dunia foodies. Kenalin, nama saya Sebastian Hara. Umur saya nggak jauh beda sama teman-teman sekalian, beda 2 tahun lah gitu. Terus selain nge-foodie, saya juga punya kerjaan reguler juga, kerja juga tetap, udah gitu sama seperti Ibu Ika juga, pemain teater juga. Kalau kenal semuanya.
Kalau berdasarkan dari materi, ini saya ditanya sejak kapan jadi foodies. Kalau misalnya ditanya sejak kapan jadi foodies itu, kalau secara profesionalnya itu tahun 2016, kalau nggak salah pertengahan Juli lah gitu. Berawal dari iseng-iseng sebenarnya, nggak sengaja. Bukan nggak sengaja sih, iseng-iseng dulu lah. Karena hobi iseng-iseng foto jepret makanan, kalau misalnya mama di rumah habis masak, iseng foto jepret makanan, terus masukin ke Instagram. Berawal dari situ aja. Cuman sekedar foto aja gitu, nggak yang bagus-bagus atau gimana, karena emang dulu kan nggak ngerti sama dunia foodies-foodiesan gitu. Jadi emang benar-benar cuma jepret pakai HP asal aja tinggal posting. Terus makin sering, terus mulailah iseng-iseng bikin caption, nge-review, iseng-iseng aja gitu. Oh, ini makannya rasanya manis atau asin atau pedes gimana gitu. Nah, dari sana ya terus mulai berani ekspor foto lagi, walaupun sebenarnya fotonya juga masih terbilang jelek. Enggak, ya maksudnya enggak proper seperti sekarang lah, paling enggak gitu kan. Terus udah mulai berani nge-reviewnya juga berani lebih dalam lagi segala macem. Ya udah sampai akhirnya tuh si Noti sama salah satu foodies yang dulu udah pernah foodies senior lah gitulah. Akhirnya diajakin, ya udah akhirnya jalan sampai sekarang. Dia total kurang lebih sekitar udah mau 4 tahun, 5 tahun lah kurang lebih lah jadi foodies profesional. Oke. Nah, coba dong yang belum tahu buka-buka Instagramnya dong kok. Tunjukin dong Instagramnya, kita mau lihat-lihat, siapa tahu sambil kita Google Meet kita bisa lihat-lihat makanan-makanan apa nih yang ada di Instagramnya. Terus model-model caranya gimana sih biar jadi foodies yang baik, itu cara mempresent makanannya seperti itu. Oke, aku kasih Instagram dulu sebentar ya. Iya. Ini juga ada yang komen nih, waduh gawat nih udah lapar. Padahal belum ada makanannya udah baru ngomong lapar. padahal udah lapar ya. Iya. Mungkin baunya sampai sana kali. Bentar ya. Iya, oke. Dan nanti teman-teman dan Bapak Ibu guru yang ingin bertanya boleh ya, langsung di chatting aja. Nah, wow, itu Instagramnya. Nah, Jadi ini tampilan terakhir Instagram saya. Tapi yang terakhir Instagram aku, jadi seperti inilah kurang lebih. Nah, seperti ini. Jadi di tengah-tengah foto juga aku selipin video-video mukbang juga, video-video review lah lebih tepatnya. Video review gitu. Seperti ini, dan aku nggak milih, maksudnya aku nggak segmented gitu loh soal makanan, maksudnya nggak khusus harus makanan yang street food atau makanan yang mahal gitu. Jadi mau mahal, mau murah, mau street food, mau hotel, mau rumah makan biasa, semua aku hajar gitu. Seperti ini. Wow. Itu dari 2016 sampai dengan sekarang ya kok ya, dari makanan yang dari street food juga, dari yang makanan instan tuh. Kalau saya lihat di Instagramnya Koko ada makanan instan juga, ada snack-snack ringan kayak citato, potato gitu juga dikasih testimoni ya, di review juga. Dan ini kenapa sih? Kenapa memilih profesi sebagai foodies nih? Kenapa? Enak? Enak banget dong, berarti kan banyak banget yang endorse gitu kan. Nah, gimana nih suka dukanya? Sebenarnya bukan alasan, maksudnya bukan secara sengaja aku milih jadi foodies, enggak, sebenarnya enggak sama sekali. Ini lebih karena passion kali ya, maksudnya memang aku dari awal memang tertarik sama dunia kuliner gitu loh. Jadi ya tadi seperti aku bilang di awal, memang karena awalnya nggak sengaja, cuma berawal dari foto-foto makanan aja, karena hobi makan lah ya lebih tepatnya. Jadi berawal karena hobi makan, terus terbukti dari badannya ya kan. Maksudnya gara-gara hobi makan awalnya, terus mulai jadi suka ngulik-ngulik rasa dari makanan itu sendiri gitu. Terus jadi makin ke situ, jadi kayak makin kepo nih bahan-bahannya apa aja ya gitu. Berawal dari sana sih. Jadi kalau dibilang memilih sih sebenarnya enggak, lebih kayak karena ini memang passion aku, ini memang aku tertarik di dunia foodie, di dunia kuliner lah lebih tepatnya gitu ya. Jadi ini ya udah, dan memang akhirnya ketemu sama wadahnya, Tuhan kasih tempatnya, Tuhan ketemuin sama orang yang memang sudah berpengalaman di tempatnya, jadinya ya udah aku dibawa dan jalan sampai sekarang gitu.
Oh, jadi karena dari hobi ya, dari hobi terus penasaran gitu bahannya apa dan lain sebagainya gitu ya. Terus jadi enak dong jadi foodies atau gimana nih? Ada enaknya apa? Ada enggaknya atau gimana? Ya pastilah setiap pastilah setiap profesi apapun itu maksudnya pasti ada enak dan enggaknya gitu. Makanya aku sebutin profesi karena memang kan ya secara nggak langsung aku kan memang ya ibaratnya cari sesuap nasi kan dari sini juga gitu kan. Iya benar-benar. Ya kalau misalnya enaknya mungkin kalau orang-orang lihat ya itu tadi yang tadi Bu Ika bilang ya mungkin pada bilang oh dapat enak nih dapat makan gratis misalnya gitu dapat endorsan misalnya atau oh dibayar nih udah enak udah makan dibayar lagi katanya gitu ya ya mungkin bisa dibilang tuh benefitnya cuman aku mikirnya lebih kayak apa ya ini benar-benar satu pengalaman maksudnya kayak aku benar-benar nggak nyangka aku bisa sampai di sini gitu maksudnya. Jadi aku bisa ngedapetin privilege yang mungkin yang non foodies dapetin maksudnya gitu loh. Jadi kayak misalnya kayak bisa kerja sama-sama brand-brand besar misalnya kayak gitu kan. Itu benar-benar di luar pikiran aku dulu gitu. Maksudnya nggak pernah kepikiran di sebelumnya kayak aku bisa kerja sama sekelas kayak misalnya TikTok misalnya kayak gitu. Terus kalau misalnya mau bicara soal income ya bisa dibilang lumayan lah gitu. Buat beli paket mah bisa lah gitu, beli paket pulsa ya, paket data mah bisa gitu. Beli nasi atau makan enak mah bisa lah gitu. Cuman ya maksudnya jangan jadikan itu sebagai patokan sih, apalagi income ya. Maksudnya kalau memang mau jadi foodies cuman mikirnya duit aja gitu ya. Kita malah fokusnya malah beda justru gitu. Ya memang itu memang bagian dari benefit yang kita dapat sebagai foodies gitu kan. Cuman kalau nggak enak, kalau misalnya nggak enaknya sih ada beberapa. Mau sekarang aja nih nggak enaknya, atau gimana? Nggak enaknya nih. Nah, jangan kalian pikir jadi foodies itu 100% enak, nggak juga gitu. Pasti kalau kalian, ya mungkin kalau misalnya orang-orang awam atau non-foodies mikir, enak ya lu ya, udah dikasih makan gratis, terus dibayar pula, udah gitu dapat endorsan pula, cuma jepret-jepret katanya gitu. Oh, tidak semudah itu Ferguson, tidak segampang itu gitu. Banyak tanggung jawab yang memang harus kalian lakuin gitu di belakang itu gitu kan. Misalnya kayak, nah itu tuh mesti pengalaman gak enaknya ya, aku selalu dapat nyinyiran kayak begitu kayak lu mah enak cuma jepret-jepret doang dapat makan gratis gitu. Nggak juga. Itu aduh di luar itu banyak tanggung jawab, banyak briefing yang harus kalian lakuin gitu loh. Terus misalnya nggak enaknya itu kedua, kalian udah foto nih misalnya, udah foto bagus atau ya foto bagus menurut kalian lah gitu kan. Terus hasil karya kalian ini diambil sama pihak lain tanpa izin, tanpa kredit. Itu sudah sangat sering terjadi, lumrah lah di dunia foodies itu. Dari yang akunya marah-marah sama pihak mereka yang ngambil fotoku tanpa izin, sampai aku di tahap kayak, udahlah dimain aja bodo amat, kayak gitu loh. Nah itu nggak enaknya gitu. Terus yang ketiga, ini nggak semua, cuman adalah gitu beberapa klien yang agak sedikit merepotkan gitu kan. Nah justru disinilah kita di sini ditantang gitu loh, maksudnya lu bisa nggak menghadapi klien yang bawel, yang banyak nuntut gitu loh, yang gue maunya begini-begini ya, gue maunya videonya begini, gue mau fotonya begini gitu. Ada aja yang kayak begitu. Nah semua balik lagi ke diri kalian, how to handle the client kayak gitu loh. Paling itu aja sih. Sama klien yang PHP. Jadi buat kalian, menurut kalian pacar doang yang PHP, gebetan doang yang PHP, salah besar gitu. Klien juga ada yang PHP gitu. Misalnya udah nge-approach kalian, nanya-nanya rate card misalnya, atau nanya-nanya gimana nih sistem endorsement-nya segala macem, terus total hilang, gak ada kabar gitu. Itu banyak banget terjadi kayak gitu. Nah di situ juga kalian harus siap dengan segala ke-PHP-an dari klien gitu. Itu sih nggak enaknya sih sebenarnya gitu. Cuman itu ya 1:5 lah, maksudnya nggak selalu melulu terjadi kok, cuma beberapa kali aja gitu. Itu doang sih paling Bu, nggak enaknya. Paling gitu.
Halo, Bu Ika. Halo, Ibu. Sinyalnya mungkin itu. Sinyalnya ya? Bu Ika. Tidur. Bu Ika putus-putus. Ibu Ika sinyalnya kayaknya deh. Yes. Halo kok, bisa dengar aku? Bisa dengar aku? Iya, bisa Bu. Oke, nah. Oh, hilang. Suaranya hilang, Bu Ika. Sinyalnya kali ya. Iya. Sorry. Tadi pekat. Halo. Iya, halo. Udah bisa lihat? Iya, udah bisa lihat? Sudah. Udah bisa dengar? Oke. Oke. Kakak tadi bilang kalau kakak itu bekerja sama dengan hotel dan instansi. Boleh dong Kak dikasih tunjuk dong kerjasamanya gimana? Atau dengan siapa aja? Oke. Oke. Jadi memang selama aku jadi foodies, maksudnya sebentar. Jadi memang selama hampir 5 tahun ini memang puji Tuhan banget aku benar-benar bersyukur banget bisa kerjasama sama beberapa brand besar gitu. Yang tadi aku bilang aku nggak pernah nyangka sebelumnya gitu. Nah jadi ini beberapa brand atau event yang sempat aku kerjasama sama mereka. Itu Jakarta Fair, itu terus ada TikTok Indonesia, memang dari TikToknya langsung, terus pas Tiger Sugar datang ke Indonesia juga. Nah, aku juga sempat kerjasama juga sama salah satu airline dari Vietnam, namanya Vietjet Air, gitu. Jadi aku diajak. Jadi kalau misalnya kalian lihat di Instagram aku sempat highlight yang perjalanan aku ke Vietnam, itu disponsorin sama si Vietjet Air itu. Terus ada sama cashback apps, kalau misalnya kalian tahu alat pembayaran digital tuh cashback. Nah, terus sama eventnya Kecap Bango, JDID, Finfutang, ya ini beberapa aja sih, MAP, Boga, terus sama aku juga ada kerjasama sama beberapa hotel juga. Ini maksudnya mereka mengundang aku untuk staycation di sana dan mereview kamarnya misalnya, atau restorannya, kafenya, atau breakfast-nya gitu. Ya gitu aja sih paling. Wow. Itu paling tapi udah gede banget ya, udah jadi malah sempat mereview bukan food lagi, tapi malah mereview ini ya, kamar tidurnya juga, gimana kenyamanan di hotel itu juga ya. Iya, justru di rumah aku juga kaget sih, awalnya juga sebenarnya kan aku fokusnya kan cuma di food doang sebenarnya. Gitu, tapi nggak tahu kenapa tiba pihak mereka kontak aku terus minta untuk di review. Makanya aku bilang ini mungkin berkat juga kali ya, maksudnya kayak ya ini ya sedikit batu loncatan juga buat aku bisa nge-review di luar food gitu loh. Ya begitu. Oke. Ini ada pertanyaan nih sebelum nanti panjang ya. Kak, kalau endorse makanan nggak enak gimana dong? Nah, ini nanti sebenarnya nih pertanyaannya masih nanti, tapi ini udah ada yang inisiatif banget untuk tanya, Kak, kalau endorse makanannya nggak enak gimana? Aduh, gini, aku menerapkan gini, jadi aku punya standar gitu ya. Aku punya standar dari awal aku mulai jadi foodies adalah aku harus jujur ketika nge-review makanan. Gitu. Ya karena aku merasa aku bertanggung jawab sama followers aku bertanggung jawab sama makanan yang aku makan gitu. Jadi aku nggak mau bohongin mereka dengan bilang oh ini enak segala macam gitu. Jadi kalau misalnya memang aku merasa makanan ini kurang cocok di aku, kalau misalnya invitation misalnya diundang ke restoran atau segala macam, aku akan ngomong jujur gitu, baik ke pihak manajernya atau langsung ke head chefnya. Biasanya kayak begitu. Aku selalu ngomong ke mereka, tapi
tetap harus ada etikanya ngomongnya gitu. Jadi nggak boleh Yes. barbar gitu loh, kayak frontal ngomongnya makanan ini enak nih misalnya keasinan atau misalnya kemanisan kayak gitu. Mungkin lebih lebih dipilih kata-kata bahasanya, jadi biar nggak menyinggung pihak restorannya gitu loh. Jadi kayak mungkin kalau misalnya sedikit lebih kalau asinnya sedikit lebih dikurangin mungkin lebih enak, atau kalau manisnya sedikit lebih dikurangin mungkin lebih enak, kayak gitulah kurang lebih gitu. Kalian pasti tahu lah seperti itu. Kalau Iya. misalnya endorsement juga sama. Aku nggak akan lebih fokus ke rasa gitu. Aku tetap review mereka, aku tetap bikin video untuk mereka atau foto untuk mereka, tapi aku nggak akan terlalu fokus ke rasa gitu. Aku kan lebih fokus kayak lebih ke teks makanannya, lebih ke konsistensi makanannya seperti apa, kayak gitu. Nah, untuk rasanya, aku akan tetap ngomong jujur ke yang punya usaha, gitu. Aku akan tetap ngomong jujur ke yang punya usaha, tapi tetap dengan ada etika, pasti. Bilang, iya Kak, misalnya makanannya enak, cuma kalau misalnya ininya sedikit lebih gimana, mungkin lebih oke. Oh, ini enak Kak, cuman kalau misalnya makanannya lebih begini, mungkin lebih enak. Kayak gitu loh, kurang lebih. Jadi, nggak langsung frontal ngomong, ya ini Ci, misalnya, baksonya nggak enak nih, kelembekan, misalnya kayak gitu. Tiba-tiba halus. Teksturnya, misalnya kayak baksonya kelembekan, mungkin bisa bilang, kalau misalnya tekstur baksonya sedikit lebih kenyal, mungkin lebih enak. Kayak gitu loh. Oke. Kurang lebih seperti itu kan. Cara Yes, terus ini ada Ibu Heni. Nah, ini juga salah satu ibu guru kita nih tanya, Kak, bagaimana caranya bisa tetap konsisten pada satu konten? Nah, misalnya nih, suatu ketika Kak Koko pengen nggak sih nggak makanan aja? Tadi kan sempat hotel tuh, tapi tetap konsisten ke makanan aja gitu kan? Kalau misalnya udah terkenal gitu kan, bukannya endorse-nya makin banyak gitu loh, kok gitu. Gimana tuh? Tetap konsisten ya. Mungkin balik lagi ke awal kali tadi ya. Mungkin ini karena passion aku lebih ke kuliner sebenarnya gitu. Tapi aku nggak menutup diri untuk kayak nggak mau terima job selain food gitu. Makanya kayak misalnya aku bilang kalau aku juga terima misalnya kayak yang food kayak hotel reviewer gitu. Karena kan hotel reviewer itu kan kayak jadi satu sama food juga kan, karena aku juga harus nge-review restorannya, aku harus nge-review kafenya gitu. Aku harus nge-review menu-menu breakfastnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya mau tetap konsisten ya memang mungkin harus passionnya di sana dulu. Tapi nggak gini, biasanya kita nggak harus di food aja boleh kok. Misalnya kalau misalnya masih satu garis gitu loh, misalnya kayak lifestyle atau traveling misalnya kayak gitu kan. Traveling kan juga ada makanannya juga, lifestyle juga pasti ada makanannya juga kayak gitu. Jadi nggak harus mentang-mentang kita kekeh nih jadi food reviewer misalnya. Pokoknya gue harus food aja, gue gak mau terima yang hotel, gak mau terima yang lifestyle kayak gitu. Jangan kayak gitu. Itu kan pengalaman baru juga buat kita gitu kan, belajar juga kitanya. Jadi ya tetap harus passionnya di food, tapi tidak boleh menutup diri untuk menerima kesempatan-kesempatan yang lain kayak gitu. Oke. Jadi tetap ini ya, tetap mereview banyak hal, tapi tetap di garisnya tetap food gitu, masih ada hubungannya di food gitu ya. Oke. Ini ada yang tanya juga, ini dari Ibu Christine. Nah, Ibu Christine ini guru IPA nih. Ibu Christine tanya nih, halo Kak, kalau sedang mereview makanan, apakah ditambah tips sehat untuk para ibu pencinta kuliner jelita jelang 50 tahun? Ini Kakak jelita ya, jelang 50 tahun. Nah, ini Kakak pernah melakukan itu nggak? Kalau tips sehat maksudnya kayak maksudnya ini tips sehat untuk makanannya atau pada prosesnya gitu. Kalau misalnya tips sehat untuk makanan sih enggak sih ya, aku jarang lakukan itu karena kan memang kita kan hanya kita kan hanya mempresentasi makanan yang dikasih ke kita maksudnya gitu. Jadi ya tergantung makanannya. Kalau memang makanannya tipikal yang makanan sehat, pasti akan diselingi sama tips-tips sehat juga. Tapi kalau misalnya kayak makan mohon maaf, misalnya kayak makan ayam goreng atau ayam bakar kepiting saus padang, kayaknya agak ya sehat gitu kan.
oh mungkin kepitingnya diganti jamur misalnya gitu kan nggak mungkin gitu. Sedangkan kita kan lagi ngisinya kan kepiting saus Padang gitu. Jadi semua balik lagi ke objek makanannya dulu. Kalau memang objek makanannya itu memang kelasnya di makanan sehat ya bisa aja diselingi tips sehat. Atau misalnya kalau misalnya kalian bikin konten yang masak sendiri misalnya gitu, menu yang masak sendiri, nah itu bisa kalian kasih tips-tips ala kalian, tips sehat ala kalian bagaimana gitu. Oke, nah jadi kalau misalnya makanannya emang sehat ya vegan, vege gitu-gitu bisa ya Kak ya, buah, jus dan lain sebagainya. Tapi mohon maaf nanti kalau kepiting saus Padang ini agak agak susah ya. Iya. Susah bener, kan nggak mungkin kalau kita bilang, oh kalau mungkin lebih sehat mungkin kepitingnya pasti ganti jamur, ganti tahu, ya agak nggak mungkin kan ya, gitu. Jadi ya udah, maksudnya kita review aja seadanya aja yang memang makanan ini yang kita review ya kita konsennya ke makanan itu aja. Kecuali yang aku bilang tadi, kalau misalnya kalian bikin sendiri, resep sendiri, atau masak sendiri kontennya, itu bebas gitu, nggak masalah. Oke. Nah ini ada juga pertanyaan nih dari, ini Riffs Gaming atau apa nih, aku kurang jelas, tapi pertanyaannya bagus sih. Ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya nanti mau diarahin ke sana tuh, maksudnya belum sekarang, tapi dia udah inisiatif banget. Kak, kalau misalnya nge-post di Instagram, cara menggunakan hashtag, nah hashtag yang benar itu apa? Kan kadang hashtag aneh-aneh tuh Kak, gitu. Kadang hashtagnya enak banget, enak but, enak aja atau apa gitu. gitu. Jadi yang benar gimana gitu? Oke, sebenarnya kalau hashtag, maksudnya kalau pengaruh hashtag dari konten itu sebenarnya memang lebih apa ya? Ini sebenarnya urusan Instagram sebenarnya. Cuman kalau dari pengalaman aku, memang hashtag itu sangat-sangat berpengaruh. Dan yang aku tahu juga, hashtag itu di setiap postingan itu jangan di copy paste. Jadi semua postingan, semua konten hashtagnya sama semua karena itu nggak akan jalan, gitu. Jadi kayak mesti diganti-ganti sesuai dengan kontennya aja, misalnya kayak bikin Indomie misalnya gitu kan hashtagnya, ya mungkin Indomie goreng atau Indomie rebus, Indomie enak, itu maksudnya walaupun cuman hashtag kayak begitu tetap bawa effort sih, maksudnya tetap bawa efek juga gitu loh, ngaruh ke views juga, ngaruh ke likes juga gitu, karena aku ngerasain sendiri sih. Jadi penggunaan hashtagnya harus harus diselang-selingi gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian tiap posting konten, itu hashtagnya harus disesuaikan dengan kontennya, dan jangan selalu berulang di setiap konten. Itu nggak akan dibaca sama Instagram. Gitu. Karena kan yang aku tahu sekarang algoritma Instagram itu kan berubahnya kan drastis banget gitu. Jadi setiap postingan yang kita post, Instagram akan nyebarin cuma ke 10% dari followers kita dulu. Gitu. Karena dia pengen lihat konten kita ini layak untuk dilihat banyak orang nggak sih gitu loh. Jadi kalau menurut mereka layak untuk banyak orang, nanti pasti kan mereka akan ngeliat itu kan dari postingan, hashtag segala macam. Nanti dari sana kalau mereka merasa, oh ini postingan layak untuk banyak orang, mereka akan buka semuanya postingan kalian. Gitu. Jadi ya itu akan berpengaruh sekali gitu. Oke. Nah itu soal hashtag ya. Jadi awalnya gimana? Maksudnya kita mau tahu awalnya itu bisa sampai sekarang ini gimana? Misalnya Koko pakai ngepostingnya pakai apa dulu nih? Misalnya Koko baru punya HP atau emang dari dulu emang udah prepare mau beli kamera yang oke untuk ngeposting di Instagram itu gitu. Awalnya gimana tuh Kok? Jadi yang pas banget nih dari awal kan Koko cerita 2016 aku cuman kepengen gitu kan, cuman punya ini di kuliner. Itu awalnya gimana sih gitu? Ya untuk jadi foodies apakah harus punya kamera dulu segala macam gitu maksudnya Ibu ya? Iya. Oh gitu. Itu enggak sama sekali. Jadi jangan kalian gini, kita harus patahin mindset itu dulu. Kayak gue mau jadi foodies berarti harus punya kamera bagus dulu. Enggak sama sekali. Ya, teman-teman semua. Kalau kalian pengen jadi foodies, apalagi kalian belum ada pengalaman atau belum ada kegiatan kayak nge-foodie sebelumnya gitu atau foto-foto makanan sebelumnya, jangan pernah berpikir bahwa kalau misalnya pengen jadi foodies harus punya kamera dulu. Enggak juga gitu. Dengan HP yang kalian punya gitu, aku percayalah, pasti kalian minimal pakainya iPhone lah gitu kan, nggak mungkin. iPhone itu kamera udah bagus banget menurut gitu. Jadi dengan pakai HP aja sebenarnya udah bagus gitu loh.
tapi tergantung bagaimana cara kalian ngambilnya. Nah, itu yang penting. Penting kenapa kalian harus belajar untuk gimana cara ngambil objek yang bagus pakai kamera handphone, terlebih di makanan. Karena kan kalau makanan itu kan kita kan harus menginfluence orang-orang untuk mereka mau coba makanan yang kita foto, gitu loh. Nah, itu kan berpengaruh bagaimana cara kita ngambil fotonya, angle-nya yang bagus dari mana, atau ngedit-ngedit warnanya segala macam, itu harus. Jadi, paling itu aja, kalian harus belajar bagaimana cara ngambil foto yang baik, gitu. Dan itu akan terus belajar sampai kapanpun. Even kalian udah punya kamera profesional pun, belajar itu nggak akan pernah putus. Selalu belajar terus, gitu loh. Jadi, kalau misalnya memang merasa kalian pengen jadi foodies, tapi nggak punya kamera, it's okay, jalan aja. Nggak masalah. Yang penting asal kalian punya HP dan kalian komit dan kalian memang punya passion di dunia kuliner, go ahead, jalanin aja gitu. Pasti kalian pasti bakal ngalir sendiri. Gitu. Oke. Nah, jadi sebenarnya pekerjaan foodies ini bisa jadi pekerjaan utama nggak sih? Atau harus punya pekerjaan sampingan? Karena kan benefitnya itu kadang naik turun ya, nggak semuanya. Apalagi foodies di Indonesia ini udah banyak banget. Ini gimana? Menurut Koko sendiri, kita harus punya pekerjaan lain atau emang foodies ini bisa jadi pekerjaan utama kita gitu? Sebenarnya sih ini balik ke kita dari masing-masing gitu. Aku juga ada beberapa teman foodies yang awalnya bekerja di regular gitu, misalnya di kantoran gitu, tapi akhirnya memutuskan untuk jadi full timer di foodies gitu. Wow. Sebenarnya kalau dibilang bisa menghidupi kita nggak sih dari cuma sekedar jadi foodies, mungkin bisa-bisa aja gitu. Cuman kan ini kan kita kan mainnya kan di media sosial, kita main di platform Instagram yang kita nggak akan pernah tahu Instagram ini bakal sampai kapan, gitu loh, ya kan? Nah jadi kalau aku rasa mungkin akan lebih enaknya kalau misalnya kalian tetap masih punya pekerjaan reguler. Gitu. Karena seperti yang tadi Bu Ika bilang kan, ya namanya pekerjaan kayak gini kan, ya kasarnya kan tidak menentu lah, ibaratnya begitu kan. Maksudnya bukan yang ada nilai pastinya gitu, income-nya berapa gitu. Kita nggak pernah tahu income kita, misalnya dihitung sebulannya kita cuma dapat segini, atau sebulannya dapat segini gitu, kita nggak pernah tahu. Jadi, kalau menurut aku, ya tetap harus punya pekerjaan reguler gitu. Tapi bukan berarti jadi full-timer foodies tidak menjadikan sesuatu yang nggak juga gitu. As long as kalian konsisten, as long as kalian kreatif, mau belajar terus, mau gali-gali terus, kira-kira konten menarik apa lagi yang bisa gue bikin, ya tidak menutup kemungkinan foodies bisa jadi pekerjaan utama gitu kan. Seperti yang udah kita lihat ya, foodies besar misalnya kayak Anak Jajan atau Eat and Treat, mereka kan juga udah memang full-timer di dunia foodies gitu kan. Jadi ya bisa dibilang ya bisa juga, semua akan balik ke kalian juga. Bagaimana kalian bisa bertahan, bagaimana kalian bisa berkreatif segila mungkin supaya tetap bisa eksis di dunia foodies gitu. Oke, berarti tetap kreatif dan berdaya juang ya. Maksudnya tetap conviction-nya ada, creativity-nya juga ada gitu. Nah, ini ada kaitannya nih sama pertanyaannya Viola kelas 8C. Kak, selama pandemi begini, gimana dengan pekerjaan kakak untuk mereview makanan? Karena banyak juga tempat makan yang masih tutup. Nah, apakah masih banyak untuk undangan review? Nah, itu kayaknya Viola juga harus lihat-lihat Instagramnya dia gimana ya. Oke. Ya, nah justru itu. Jadi memang di selama pandemi kayak begini, memang untuk invitation ke resto-resto misalnya, itu memang nggak ada dulu gitu. Itu memang di stop dulu karena memang kan nggak memungkinkan kondisinya. Jadi kalau kalian aware, mungkin banyak yang tahu sekarang kan resto-resto udah banyak ngeluarin frozen food yang bisa kita makan di rumah gitu. Jadi sekarang pelan-pelan tapi pasti kayak para pelaku usaha kuliner tuh kayak mulai pelan-pelan ngegeser dari makanan dine-in langsung ke frozen. Gunanya memang selain untuk kan usahanya ya bisa tetap menjangkau banyak orang juga yang ada di rumah aja gitu loh. Jadi ya kalau misalnya ditanya pekerjaan nge-review makanan sih tetap puji Tuhan ya masih dikasih rezeki, maksudnya masih dikasih berkat, masih dikasih kepercayaan sama pelaku-pelaku usaha untuk minta dibantu lah ibaratnya gitu. Dan aku juga mengerti sih, maksudnya di kondisi pandemi ini
kita nggak bisa menuntut 100% mereka untuk bisa kasarnya bayar kita lah gitu. Karena ya seperti aku bilang tadi di awal, ini bukan melulu soal uang gitu loh, ini bukan melulu soal duit, tapi soal hati kita mau ngebantu maksudnya gitu. Yang mesti kita sadari apa? Mereka juga pasti lagi susah gitu, mereka juga pasti lagi bertahan, ya kan? Gitu. Dan dengan mereka minta bantuan ke kita, dan mereka udah modalin kita makanan aja, itu sudah lebih dari cukup buat kita gitu loh. Jadi kalau misalnya memang ada yang minta untuk dipromot gitu kan, apalagi untuk mereka yang pelaku usaha kecil menengah, dan mereka minta bantu, ya tanpa dibayar pun aku nggak masalah gitu loh. As long as ya kita sama-sama saling untung lah gitu, maksudnya aku dapat konten tetap, dan mereka juga dapat publicity dari aku juga, kayak gitu loh. Jadi ya walaupun di tengah pandemi begini, ya puji Tuhan masih ada aja gitu. Cuma kalau untuk undangan sementara ini sih belum gitu. Oke, malah justru banyak yang minta dibantu ya, karena kan mereka juga pelaku usaha harus promoin dan pokoknya simbiosis mutualisme lah ya. Nah, ini kemarin aku juga sempat lihat nih. Nah, kayak contohnya makanan frozen kemarin yang kakak review adalah Holika. Waduh, ini stick yang enak banget gitu ya. Ya banyak ada makanan frozen stick. Oke, dan ada juga nih Tenggo, juga minuman, segala macam minuman instan yang kayak gini, Tenggo gitu ya. Oke, terus Thai tea ala-ala kekinian, kopi-kopi kekinian gitu ya, Kak ya? Iya benar-benar, Yes. pokoknya yang as long as makanan frozen atau minuman yang nggak terlalu beresiko gitu ya, kayak cepat rusak segala macam sih, ya itu pasti sih, pasti. Oke, nah ada pertanyaan lagi dari Sabina Dona. Sabina Dona tanya, Kak, ada nggak sih kejadian atau pengalaman yang membuat kamu jadi sedikit takut atau ragu untuk bertindak, atau membuat takut nih, kayaknya udah deh nggak usah jadi foodies, atau serem nggak sih persaingan di dunia foodies yang sebenarnya gitu? Kan kayak aku sempet lihat Instagramnya gitu, kayak ada yang ngebajak atau ngopas gitu-gitu. Ya benar. Nice question, thank you so much yang udah nanya. Ini bener-bener ini banget sih. Jadi gini, jujur ya, aku itu sempat nggak mau jadi foodies lagi kurang lebih sekitar tahun kemarin gitu. Pertimbangannya banyak banget. Mungkin kayak cuma copy paste karya itu kayak cuman satu dari kecilnya lah gitu. Mungkin kayak lebih kepada ini. Sekarang itu banyak foodies. Aku nggak bilang semua ya, cuman kayak rata-rata sekarang foodies baru itu mereka pakai caranya tuh yang nggak sehat gitu loh. Seperti yang mungkin yang kalian tahu juga, sekarang kan udah banyak kayak jasa-jasa jual beli followers segala macem gitu kan, jual beli likes, jual beli views gitu loh. Itu yang bikin aku kayak, wah gila ya, kayak gue setengah mati nyari konten, gue setengah mati bikin konten, ngedit foto, ngedit video segala macem. Maksudnya secara organik lah gitu, secara alami dan secara natural gitu. Tapi mereka dengan yang, ya maksudnya ibaratnya kualitas videonya juga asal-asalan gitu, fotonya juga asal-asalan, nggak nge-reviewnya, review juga asal-asalan. Tapi mereka nge-gain views banyak, followers banyak, likes-nya banyak, bahkan beli pula gitu. Itu kan ibaratnya kan pembohongan publik gitu, pembohongan ke followers mereka, pembohongan ke klien mereka, itu paling parah loh gitu. Jadi aku ngerasa kayak gila ya, gue setengah mati bikin konten, tapi ya gitu, kalah sama foodies baru yang main belakang kasarnya gitu loh. Kok kayak males gitu kan, jadi akhirnya kayak aduh kayaknya enggak deh, udah cukup aja deh gitu. Tapi ya aku akhirnya mikir lagi bahwa kualitas itu akan tetap di atas kuantitas, atau aku percaya gitu, dan proses nggak akan mengkhianati hasil, itu aku percaya banget gitu. Makanya aku tetap terus, karena aku merasa oh aku punya kualitas gitu, walaupun bukan yang wah gimana banget, tapi aku bisa ngebuktiin bahwa aku bisa tetap jalan dengan jalur alami gitu loh, jalur organik, bukan yang kayak beli sana beli sini, suntik sana suntik sini gitu loh. Dan aku tetap bisa ke klien aku bahwa aku punya portfolio yang bisa diperhitungkan. Aku punya
hasil karya yang bisa kalian lihat, yang bisa kalian pertimbangkan. Mau nggak kalian bekerja sama dengan aku, dengan portfolio aku yang begini? Kayak gitu loh. Jadi, kalau misalnya kalian merasa bahwa, oh jadi foodies itu main belakang lebih enak, percaya deh, enaknya cuma sebentar. Gitu. Beneran, enaknya cuma sebentar kok, cuma sesaat doang. Apalagi kalian kalau cuma tapi kalau cuma ikut-ikutan doang, wah, jangan deh. Makanya struggling itu pasti ada, semua baik lagi ke kalian, bisa kuat bertahan atau enggak, gitu loh. Oke. Ini berarti ada hubungannya nih sama pertanyaannya Pak Kris. Pak Kris ini salah satu guru seni budaya nih. Kakak kalau misalnya mau izin menggunakan foto-foto yang ada di IG-nya Kohara, ini gimana ya? Tapi karena ini buat kreativitas kita. Misalnya belajar buat iklan, buat brosur, cara izinnya bagaimana nih kan? Boleh tinggal kopas atau gimana nih Kak? Kasih penjelasannya kan karena Pak Kris ini kan suka meminta siswanya untuk kreatif ya, bikin brosur lah, bikin apalah, bikin itulah. Nah, gimana nih kalau misalnya mau pakai gambarnya Koko? Oke. Sebenarnya sih kalau misalnya untuk ada yang mau, misalnya kayak ada yang izin mau minta gambar gitu, baik lagi sebenarnya keperluannya untuk apa dulu gitu. Kalau misalnya begini, aku di endorse makanan A misalnya gitu, dan si pelaku usaha A ini pengen minta fotoku untuk ada di misalnya untuk di repost di Instagram mereka, atau untuk ada di misalnya untuk ada di brosur makanan mereka. Sebenarnya aku nggak terlalu masalah gitu untuk yang di brosur ya, kecuali kalau misalnya keperluannya misalnya untuk buku menu, atau misalnya untuk keperluan misalnya kayak untuk dicetak di poster yang besar atau gimana gitu kan. Nah itu mungkin tetap ada penghitungannya secara profesional, itu tetap gitu, karena itu kan berpengaruh sama kualitas fotonya itu sendiri begitu kan, beda sama kayak misalnya ngambil nge-repost dari Instagram segala macem. Kalau izinnya sebenarnya nggak repot kok, yang penting bisa DM atau email gitu kan, atau WhatsApp misalnya, ya bilang aja misalnya Kak, saya butuh foto kakak ini untuk kita jadiin ini misalnya kayak gitu. Pokoknya as long as mereka izin dengan sopan gitu kan. Kalau misalnya memang sekiranya bisa dipertimbangkan, kalau misalnya memang meyakinkan ya udah nggak apa-apa, ambil aja, oke. Yang penting diselipin kreditnya aja gitu loh, maksudnya kredit by Hara misalnya kayak gitu. Ya penting itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya untuk ya tadi kalau misalnya untuk keperluan yang lebih komersil, misalnya buku menu segala macam, tetap harus ada penghitungan secara profesional gitu. Oke, jadi tinggal bisa nge-DM aja ya. Bisa langsung ke Instagramnya. Yang penting sih izin, jangan tiba-tiba main comot. Tahu-tahu ntar kalau misalnya aku lagi scroll, lagi explore, ketemu nih video aku ternyata di-repost sama account ini tanpa izin, tanpa ditulis kredit pula gitu. Wah, itu sih aku bisa marah banget. Cuman aku udah sampai di tahap bodo amat gitu. Cuman aku udah sampai di tahap kayak udah bodo amat, terserah lu dah. Pokoknya kasarnya begini, kalau misalnya konten gue bisa bikin account lu makin naik, ya puji Tuhan, ya enggak? Berarti kita kasih berkat ke orang lain gitu loh. Aku udah sampai di tahap itu, Bu. Jadi aku udah gak marah-marah lagi, terserah lah. Sangat amat gue. Gitu. Oke, berarti kalau gitu ada hubungannya. Ini pas banget nih pertanyaannya nih. Berarti kakak pernah jenuh nggak sama pekerjaan ini, dan pernah nggak kakak dikasih komentar yang negatif? Nah itu pertanyaannya Mauren dan Brian. Pernah nggak jenuh dan pernah nggak dikasih komentar yang negatif atau yang benar-benar serem gitu? Jawabannya pernah. Banyak banget ya. Bertanya pernah banget. Adalah sebuah kebohongan besar kalau misalnya aku bilang aku nggak jenuh gitu. Senyaman-nyamannya kalian sama profesi kalian, senyaman-nyamannya kalian sama pekerjaan kalian, pasti ada di posisi di mana kalian bosan, kalian jenuh, pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Nah caranya kalau versi aku adalah aku nggak mau memaksa diri aku untuk pokoknya gue harus bikin konten nih sehari sekali minimal, enggak. Kalau misalnya aku udah memang di tahap bosan, udah di tahap jenuh, aku nggak akan posting apapun. Sesimpel itu kok. Gitu. Aku nggak mau dibudaki sama konten. Aku nggak mau dibudaki sama media sosial. Gitu. Terkecuali kalau memang ada deadline produk. Itu beda lagi. Misalnya kalian punya appointment sama pihak brand, ntar tanggal segini ya posting brand saya, posting produk saya kayak gitu. Itu tetap aku posting.
Cuma kalau misalnya tidak ada konten yang menuntut kalian untuk post di tanggal tersebut, di tanggal yang udah ditentukan, ya udah santai aja gitu loh. Yang penting sesuai dengan mood kalian aja pengen postingnya kapan gitu. Pokoknya kalau kalian jenuh, merasa jenuh sama pekerjaan apapun, terutama di foodies, jangan dipaksa sayang. Pokoknya gini, pokoknya mood diri sendiri itu lebih penting gitu loh. Kalau misalnya kalian nggak mood, nggak ada hasrat untuk nge-post, nggak ada hasrat untuk foto, untuk video, untuk bikin konten, bikin caption, itu nggak akan bagus hasilnya, percaya. Gitu. Jadi kalau misalnya memang kalian jenuh, ya pasti ada nantinya gitu. Cuman bagaimana how to handle kejenuhan itu supaya nanti pada saat moodnya udah balik, jadi enak lagi buat nge-review kayak gitu loh. Nah, kalau jenuh sih pasti ada. Terus kalau yang untuk komenan nyinyir itu udah kebal akunya. Soal komenan nyinyir tuh aku udah kebal setengah mati. Itu aku udah terima semua, dari bullying aku udah terima, physical itu bully fisik aku juga udah pernah. Aku dibilang acting juga pernah. Itu udah apa ya? Udah kayak ya udah hatam lah gitu. Aku udah biasa lah gitu nerima kayak gitu. Cuma kadang-kadang memang ada yang suka keterlaluan, suka kurang ajar. Nah, kalau yang kurang ajar kayak gitu tetap aku jawab. Karena bagaimanapun aku nggak akan bisa terus-terusan ngediemin orang yang seenaknya ngomongin orang, apalagi ngomongin fisik, tanpa lu tahu dia siapa gitu. Padahal lu cuma lihat mukanya dia doang lagi makan gitu loh. Bahkan kenal dia pun enggak, tapi lu dengan enaknya ngata-ngatain dia lah, segala macem, dibilang acting lah. Pokoknya parah deh gitu, main fisik lah pokoknya. Itu pasti pernah. Cuman ya dibawa ini aja lah, dibawa ketawa aja deh gitu. Sekarang kan kayak bullying. Dibawa santuy. Ya dibawa santuy aja lah, jangan dibawa pikiran gitu. Kesel sih pasti ada, nggak habis pikir pasti ada, ya kan. Cuman ya udah gitu, ya namanya netizen malah benar gitu kan. Ya apa yang mereka omongin pasti benar gitu loh buat mereka gitu kan. Padahal mereka kenal kita juga enggak gitu. Jadi ya nggak usah digubris lah gitu, malah dibawa ketawa aja, dibawa lucu aja gitu, Pak. Biasanya malah aku suka balesin gitu loh. Suka aku balesin, aku kata-katain balik gitu, apalagi yang kurang ajar kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya someday kalian misalnya ntar jadi foodies, udah gede misalnya gitu, namanya haters mah pasti ada gitu. Ingat, haters itu adalah fans yang bunda gitu loh. Iya, benar-benar. Ya, jadi nggak usah digubris. Pokoknya itu yang namanya terima komen negatif, komen jahat itu pasti akan diterima. Sooner or later pasti akan diterima gitu. Semua akan kembali ke kalian bagaimana cara kalian menyingkapi komen-komen tersebut. Jangan dibawa hati, bisa gila. Bisa stres ya. Oke. Nah, ini berarti apa ya? Di dunia Instagram ini kan lagi viral banget ya, sampai ya kita nggak usah sebut merek ya. Di Instagram ini lagi banyak banget yang komen tentang mukbang yang terlalu berlebihan atau nggak jelas atau apalah, itu pasti anak-anak zaman sekarang pasti tahu banget lah yang lagi viral sekarang di Instagram itu loh. Nah, ini menurut Kohara itu gimana caranya biar kita itu kok misalnya kita menampilkan mukbang atau menampilkan testimoni tentang makanan itu nggak berlebihan gitu. Gimana sih tipsnya gitu? Oke. Mungkin yang sebenarnya yang patut kita terapin dulu pada saat kalian memutuskan untuk pengen bikin mukbangan. Kalian itu tujuan mukbangnya untuk apa? Itu yang pertama. Gitu. Kalau kalian tujuan mukbangnya hanya untuk biar viral, biar terkenal gitu, kalian nggak butuh banyak effort gitu. Kalian cukup aja makan yang banyak. Makannya di luar akal sehat gitu kan. Makan porsinya banyak gitu ya. Yang seperti udah kita tahu gitu kan ya. Pasti Bapak Ibu teman-teman pasti sudah lihat lah video-video mukbang yang makannya yang di luar akal sehat. Ya kan, makan burger sampai 10 tangkup, kayak misalnya gitu. Ayamnya 5 ekor, kayak gitu kan. Iya, benar. Atau makannya yang pedes-pedes misalnya, makan pedesnya sampai yang cabenya banyak banget ya. Luar akal sehat lah gitu kan ya, rawit sekebon misalnya kayak gitu. Iya benar. Sebenarnya itu sah-sah aja gitu, itu haknya kalian kok gitu. Makanya aku bilang semua kembali ke
tujuan kalian mukbang itu apa gitu, sah-sah aja. Cuman kalau saran aku sebaiknya memang perhatikan diri sendiri juga gitu loh, jangan cuma karena cari viral, cari terkenal, cari eksis gitu kan, kalian mengorbankan diri kalian sendiri gitu loh. Kayak ya maksudnya kayak makan banyak begitu kan sebenarnya nggak bagus juga gitu kan, atau makan yang terlalu pedas, atau makan yang barbar yang kayak nggak makan buah amin Iya, benar-benar. itu kan juga nggak bagus gitu loh. Jadi tetap harus diperhatikan kondisi kalian sendiri, tetap harus diperhatikan juga tujuan kalian mukbang itu untuk apa gitu. Ada yang juga mukbang kan cuma kayak emang sekedar gue cuma pengen makan aja terus diliatin banyak orang. Emang tujuan mukbang kan awalnya kan seperti itu gitu kan. Kalian makan terus kalian diliatin banyak orang kayak gitu loh. Jadi kalau kalian merasa tertarik di dunia mukbang, itu tadi aku bilang kalian harus tahu tujuan kalian mukbang itu apa. Kalian hanya cari viral, cari eksis, cari terkenal, atau memang kalian pure mau mukbang, misalnya makan, maksudnya makan biasa aja gitu, atau kalian memang mau jadi food reviewer gitu, misalnya mukbang kami sambil nge-review juga, makanan yang gue makan ini rasanya begini, bumbunya, bahan-bahannya kayaknya pakainya ini, kayak gitu. Seperti itu. Oke, jadi tetap apa ya normal-normal aja, nggak usah yang terlalu gimana banget, karena jatuhnya kan nanti malah gitu. Iya. Malah nanti jatuhnya kayak jadi malah kayak apa sih, kayak ya mungkin ada aja sih pasar-pasar atau target market yang suka ngelihat orang mukbang dengan cara makan barbar atau dengan cara makan banyak. Makanya tadi aku bilang itu sah-sah aja kok gitu loh. Cuman kalau misalnya kamu tanya aku, ya aku sebenarnya prefernya sih ya yang biasa-biasa aja gitu loh, yang kalem-kalem aja gitu. Karena aku mau cerita sedikit. Aku punya temen foodies juga kebetulan. Dia itu sempat ngemukbang makanan pedas, aku lupa makanan apa, sambel atau apa gitu, aku lupa. Dan dia itu harus diopnam 3 minggu di rumah sakit. Yes. Karena ada masalah di pencernaan dia kalau nggak salah, dan dia harus diopnam 3 minggu. Nah itu maksudnya contoh kecil, pelajaran kecil bahwa ya mukbang itu tidak seenak yang dilihat gitu. Mungkin di kamera mah nggak kelihatan, nggak tahu gitu, di kamera mah enak-enak aja, tapi kita nggak akan pernah tahu apa yang terjadi di belakang gitu loh. Makanya dari saya aku bilang ya mukbang mah yang iya aja lah, yang pasti aja. Cuma kalau memang kalian merasa oh enggak, gue bisa kok makan banyak, gue bisa kok makan pedas, gue mah jago makan pedas, gue mah jago makan barbar, monggo silakan, nggak apa-apa, semua kembali ke kalian kok. Oke, berarti kayak mesti gini, aku sempat secara aku pribadi sih aku sempat berpikir kadang orang yang kerja di foodies itu harus tahu nggak sih kayak resiko-resikonya dia, kayak misalnya kan kalau kita makan ayam, sapi, dan lain sebagainya, daging-daging yang kita bisa kolesterol atau apa gitu. Jadi, apakah ada perawatan diri tersendiri atau cek kesehatan sendiri? Kalau misalnya Koko Hara misalnya sebulan ke dokter atau apa gitu untuk ngecek kesehatan gitu, gimana tuh? Oke. Kalau misalnya aku sampai ke rumah sakit atau ngecek itu sih enggak. Cuman aku lebih ngontrol ke aku sendiri aja gitu loh. Misalnya kayak kalau aku merasa makanan ini terlalu apa ya, kayak terlalu apa ya, oh ini terlalu berlemak nih untuk dimakan, atau terlalu untuk dimakan gitu, aku kan coba untuk ngontrol makanan itu. Maksudnya kayak paling cuma secicip 2 cicip aja lah kayak gitu. Jadi aku nggak yang walaupun enak pun aku nggak akan senekat terus gitu loh, karena ya itu resikonya kan seram juga gitu kan, kayak kolesterol. Paling umum sih sebenarnya kolesterol sih gitu. Cuma memang ya butuh kedewasaan lah, butuh kebijaksanaan lah kalau misalnya kalian mau nge-review makanan. Makanya tadi aku bilang kalian tuh memang harus punya passion dulu di sini gitu loh. Kalau kalian nggak punya passion, kalian itu cuma taunya kalian makan doang gitu loh. Kalian nggak mikirin gimana efeknya nanti ke kita, atau bagaimana rasa makanan ini ke kita nantinya kayak gitu. Jadi memang ya tetap harus dikontrol juga, minum vitamin, itu pasti. Minum vitamin sama obat kolesterol itu is a must, itu wajib gitu. Walaupun makanannya cuman ya ibaratnya kayak cuman ayam geprek juga tetap aja aku minum kok. Setiap hari itu nggak akan lewat gitu. Jadi ya
paling penting harus tahu diri sendiri aja lah, batasnya sampai mana gitu. Kalau merasa kalian makan ini memang cukupnya cuma segini, ya udah segini aja, jangan dipaksa gitu. Oke. Terus ini ada kita kembali lagi ke topik yang tadi. Ini pertanyaan dari Pak Kris SBK. Ini Pak Kris emang pengen tahu banget ya. Dia bilang, maaf ya aku kepo-kepo dikit. Bagaimana Kohara menentukan nilai rupiah untuk pembuatan Instagram yang kemudian diposting untuk perusahaan atau instansi tertentu? Kira-kira apa saja yang mempengaruhi biaya? Jadi besaran nilai rupiah itu dipengaruhi oleh apa saja gitu? Kalau zaman dulu, aku baru-baru mulai merintis, banyak yang bilang katanya itu ditentukan dari jumlah followers katanya. Oh, gitu. Oke. Itu dulu banget gitu. Tapi makin kesini, itu udah nggak berpengaruh lagi gitu loh. Jadi kasarnya ya kita menentukan harga karya kita ya mungkin tergantung dari, misalnya nih kayak invitation misalnya kita diundang ke salah satu restoran misalnya kayak gitu. Mungkin yang lebih kita hitung adalah standarisasi dari kita, misalnya foto berapa duit, ya kan? Misalnya satu foto misalnya 200.000 misalnya gitu. Nah kalau misalnya itu tujuannya untuk diundang ke restoran ya atau ke rumah makan ya, kalian juga hitung lagi. Misalnya untuk ongkosnya berapa duit, kayak gitu loh. Terus untuk apa namanya, kalau misalnya memang kalian punya biaya-biaya lain, misalnya kayak untuk story juga ada harganya, misalnya itu kalian tambahin sendiri tuh. Gitu. Nah untuk menentukannya sendiri harganya itu ya sebenarnya nggak ada patokan tersendiri sih untuk matokin berapa harganya. Ya menurut kalian aja gitu, maksudnya dengan karya gue yang dengan karya gue yang sedemikian, kira-kira kalau harganya segini pantas nggak ya kayak gitu loh. Karena kalau untuk dipatokin sekarang udah sulit kalau menurut aku, karena udah banyak foodies baru yang mereka bahkan berani ngasih gratis. Oke. Gitu. Sulit akhirnya, makanya untuk kita mau ngasih harga tinggi pun sulit kasarnya gitu, karena untuk yang foodies baru mereka berani ngasih gratis gitu loh, bahkan untuk datang ke restoran mereka yang jauh-jauh, misalnya yang kayak ke Depok, ke Bekasi misalnya, itu kan lumayan kan perjalanannya gitu loh, effortnya juga lumayan, bahkan mereka berani kasih gratis demi konten gitu. Nah kita sebagai yang mungkin udah lebih dulu terjun gitu, untuk ngasih harga tinggi juga sulit gitu, karena pasti akan ada aja klien yang lebih milih ya maksudnya ada yang gratis, kenapa gue mesti bayar? Iya benar. Gitu. Ya penting makanan gua ke expose gitu. Mereka nggak berpikir kayak oh kira-kira foodies ini bagus nggak ya kontennya kayak gitu, nggak mikir. Karena ada beberapa klien yang mikirnya ya berarti makanan gua ke expose, gua nggak masalah nih foodies baru atau lama, nggak penting. Ada aja yang kayak begitu. Jadi ya kesimpulannya untuk cara menentukannya adalah ya tentukan sendiri memang gitu. Kira-kira dengan hasil karya kita yang sebegini bagusnya, dengan effort kita yang sebegini repotnya, kira-kira misalnya gitu harga 500.000 cocok nggak nih buat kita gitu. Kayak gitu aja sih sebenarnya. Oke, jadi ini ya kita harus perhitungkan sebenarnya kalau secara profesional kita perhitungkan transportnya atau satu foto berapa dan lain sebagainya gitu ya. Tapi karena ada persaingan yang kayak gitu, jadi mikir-mikir balik nih kita mau kasih nilai berapa gitu ya. Oke. Tapi gini, aku rasa kok ya gimana? Tapi aku tambahin sedikit. Tapi begini, jangan sampai kalian itu, maksudnya gini, walaupun banyak foodies baru gitu, maksudnya kalian jangan sampai jangan sampai merasa gini, kalian jangan sampai turun kualitas ibaratnya gitu loh. Ngerti nggak? Kayak ya udahlah gue kasih harga segini, yang penting gue dipakai. Jangan. Gitu. Jangan mau. Biar bagaimanapun kalian harus punya standar, biar bagaimanapun kalian harus punya kualitas. Gitu. Jadi jangan sampai merendahkan diri sendiri, merendahkan harga sendiri, cuman sekedar biar dapat produknya gitu loh. Jangan. Kalau misalnya memang kalian sudah kasih harga ke mereka dengan segala negosiasi dan akhirnya nggak cocok, ya berarti memang itu bukan target kalian, bukan marketnya kalian. Gitu loh. Itu aja simpelnya. Jadi itu yang bikin kalian merasa, oh ya udah, gue punya standar kok. Dan dengan standarisasi kalian yang segitu, pasti akan ada aja market yang sesuai dengan standar itu. Jadi jangan takut.
gitu. Jangan takut kehilangan, Jangan takut kehilangan klien, jangan takut kehilangan produk gitu. Karena percaya aja, dengan kualitas yang kalian punya, kalian akan punya market sendiri, gitu. Oke. Berarti kalau aku rasa sih Kohara udah bekerja sama dengan beberapa hotel dan juga instansi juga ya. Nah ini awalnya ini mereka nawarin atau Kohara datang atau promonya gimana nih? Kan awal-awal nih nggak banyak orang tahu gitu loh. Gimana caranya bisa dapat link segede itu gitu? Gimana ya? Sebenarnya itu awalnya memang harus dari portfolio dulu, gitu ya. Aku bilang tadi ya. Jadi portfolio kalian di Instagram itulah yang akan jadi jadi panggilan buat para klien, gitu loh. Jadi kan, ya maksudnya gini, sekarang kan dunia Instagram udah nggak sulit untuk dijangkau, gitu loh. Maksudnya kalian tuh kalau mau cari foodies, ya maksudnya tinggal ketik aja misalnya namanya gitu kan, nama Instagramnya, atau misalnya ketik aja hashtag makanannya, pasti kan nanti akan keluar, gitu loh. Jadi ya mungkin mereka bisa lihat dari sana, gitu kan. Terus selain dari portfolio, ya mungkin ada kayak misalnya di kayak temen, kayak misalnya kayak teman mempertemukan gitu loh. Jadi kayak misalnya ada teman foodies, kenalan. Ya benar, kayak relasi lah ibaratnya gitu ya. Jadi ada teman foodies bilang, Hara, misalnya brand ini pengen nyari foodies lagi nih buat brand buat produk dia yang ini, lu bisa nggak gitu? Oh bisa, ya udah ntar lu kontak ke gua aja, email gua aja, misalnya kayak gitu loh. Ya pelan-pelan dari sana pasti kan mulai kesebar gitu kan, info kita, nama kita, email kita, portfolio kita pasti kesebar. Apalagi kalau misalnya kayak satu brand yang mencangkup banyak misalnya kayak MAP itu kan banyak megangnya kan, ada Starbucks, ada macam lah gitu brand-brand yang dipegang MAP ini kan. Kalau misalnya salah satu brand dari MAP ini udah punya data kita, ketika ada brand lain dari MAP yang pengen cari foodies lain, mereka akan cari database dari yang pertama. Gitu, ngerti nggak? Nah, jadi data-data kita ini udah tersimpan di database mereka. Jadi ketika di sub brand ini pengen cari foodies lain, mereka kan ambil dari sini. Nah, otomatis kan data kita kan pindah lagi ke sini gitu kan. Jadi kita punya dua nih sekarang koneksi. Nah, ntar begitu pun sebaliknya. Kalau punya yang ketiga, nanti akan begitu lagi, dipindah-pindahin lagi yang ketiga. Nah, begitu pun kalau misalnya kayak ada brand lain di luar MAP, misalnya kayak brand lain lah misalnya kayak gitu. Mereka pasti kan cari koneksi satu sama lain di antara ini. Pasti kayak gitu lah sistemnya. Jadi kayak muter aja gitu loh. Kayak muter aja gitu. Dari situ aja sih, berarti. Sip. Oke deh. Oke, kita udah menuju di jam 11 sih sebenarnya. Oke, nggak apa-apa. Tapi ini kita mau dong lihat kakak kasih testimoni makanan apa aja deh yang ada di rumah. Yuk, coba praktekin dong. Iya. Ini cuma contoh aja ya, maksudnya ini cuma contoh aja, bukan yang beneran gimana. Ini misalnya di rumah punya punya snack misalnya kayak gini. Ibaratnya anggap aja kita nggak pernah makan makanan ini, misalnya. Kita belum pernah nyobain ini, baru lah ibaratnya. Ya maksudnya biasanya kalau di aku, aku akan misalnya aku akan begini, aku akan megang dulu kayak gini gitu kan. Ya, yang pertama pasti kayak introduction dulu, terus ngomong kayak, oh iya ada produk baru nih dari Lay's misalnya, Lay's rasa sour cream and onion kayak gini. Yuk coba yuk, misalnya kayak gitulah kurang lebih kan. Nah misalnya kalau di aku memang dasarnya nge-review, pasti kalau misalnya aku pegang begini, aku akan lihat dulu. Oh ini tekstur kentangnya tipis misalnya gitu kan, kayak gitu. Nanti baru misalnya aku makan. Nah, nanti setelah makan itu kayak diomongin, oh asamnya berasa, udah gitu rasa bawangnya kerasa juga. Terus tekstur chipsnya renyah, tipis tapi tipikal yang renyah, kayak lebih kayak begitulah. Terus dilihat juga misalnya isiannya banyak atau enggak, kayak begitu. Cocok atau enggak di kalian rasanya kayak gitu loh. Dan usahakan memang
jujur ya, Mm-mm. apalagi kalau misalnya di produk yang kalian beli sendiri gitu. Kalau misalnya mau Oke. nge-review di produk kalian beli sendiri, itu akan lebih enak nge-reviewnya karena kalian nggak punya tanggung jawab apa-apa ke pihak brandnya kan. Tapi tetap dengan etika. Jadi yang klasi lah ibaratnya nge-reviewnya, jangan yang barbar gitu, jangan yang frontal banget ngomongnya bilang ini nggak enak, ini jangan kayak begitu sebenarnya. Nah, jadi kalau bisa mukbang tadi seperti aku kasih contoh tadi ya seperti itu. Misalnya kalau misalnya kayak mukbang chips yang kayak begini ya, jelaskan bagaimana rasanya, bagaimana tekstur makanannya, aromanya gitu. Sah-sah aja kok kalau misalnya kalian mau cium makanan. Kan banyak yang bilang katanya, oh cium makanan tuh nggak sopan kata gitu. Nggak juga, tergantung bagaimana kalian aja. Kalau ciumnya begini, ya nggak sopan gitu kan. Ya cuma biasa-biasa kayak gini-gini. Biasanya dicium aja. Gitu. Kayak gitu-gitu aja sih sebenarnya. Oke. Jadi kalau misalnya kita mau bikin testimoni tentang makanan, berarti satu kita lihat fisiknya dulu, baru kita cicip aroma-aromanya dengan, nah ini nih banyak banget yang kadang anak-anak sekarang pengen banget praktek mukbang, tapi mungkin pemilihan katanya itu kurang tepat tuh. Nah, ada nggak sih Kak kayak kosakata sendiri untuk nyicip makanan? Misalnya aku itu nggak terlalu tahu ya cara mukbang yang baik, tapi aku suka dengar kamu, ini juicy banget, juicy. Juicy itu apa gitu ya? Misalnya ada nggak sih kosakata sendiri, atau kalau misalnya kita nggak tahu kosakata itu, kita bisa nggak pakai bahasa yang biasa aja gitu? Bisa dong. Ya, maksudnya bisa aja. Ya maksudnya tidak perlu harus pakai kata-kata yang sulit biar kesannya kayak profesional banget, nggak juga. Makanya aku bilang di sini harus jujur. Maksudnya ya apapun rasa yang kalian dapatkan di mulut kalian ya kalian omongin aja gitu, nggak usah dipikir-pikir aduh mesti pakai bahasa apa ya biar katanya orang hebat gitu, biar katanya keren gitu. Nggak juga. Cuma kalau misalnya kayak tadi Ibu Ika bilang kayak istilah juicy gitu kan ya mungkin teman-teman juga pasti udah umum lah ya. Maksudnya juicy itu kan biasanya konteksnya kan lebih kayak makan steak kayak gitu kan. Steak, ya. Itu udah bahasa umum lah. Tapi biasanya paling yang aku pakai tuh bahasa-bahasa yang kayak konsistensi gitu kan. Itu konsistensi itu kan maksudnya kayak apa namanya? Aduh, gimana ngomongnya? Maksudnya konsistensi itu kayak gimana ya? Kayak kuahnya, misalnya kayak kuah nih. Gitu. Misalnya kuahnya tuh nyemekkah atau cairkah atau kentalkah kayak gitu loh maksudnya. Nah, maksudnya biasa aku pakai bahasa-bahasa kayak konsistensi, kayak juicy itu udah pasti sih. Terus kayak apa namanya? Ya banyak bahasa-bahasa lain sih, aku juga lupa sih. Pokoknya yang penting intinya adalah pakai bahasa sesimpel dan sesederhana mungkin. Karena kan kita kan nggak mau orang sampai nonton kita makan aja sampai mikir juga, nih orang ngomong apa? Iya. Ada orang fokus bukan ke makannya, tapi fokus kayak pakai bahasa-bahasa yang lu pakai gitu loh. Jadi mendingan ya udah lu ngomong enaknya aja, jadi seadanya aja. Kalau misalnya memang sticknya, kalau memang biasanya nggak biasa pakai kata juicy ya bilang aja sticknya empuk gitu, sticknya nggak keras gitu kan. Itu bisa. Jadi nggak perlu dipaksakan harus pakai bahasa-bahasa yang wah gimana gitu supaya kelihatan gimana, nggak perlu. Semengertinya aja, sealaminya aja. Itu. Oke. Nah, oke Kak, ini ada yang bilang, Kak punya tips nggak buat tetap mempertahankan self-confidence setiap buat konten? Karena ada yang kadang kehilangan motivasi soalnya, nah itu. Gimana sih caranya self-confidence? Oke. Nah mungkin kalau misalnya, ini dari Larissa Nicole ya? Benar? Iya, Larissa Nicole. Ini mungkin buat Nicole, kalau misalnya Nicole tadi ikutin dari awal, aku bilang, aku banyak terima bully-bulian segala macem, itu mungkin salah satu yang sempat bikin aku drop, gitu, nggak pede untuk bikin konten lagi, gitu. Tapi yang tadi aku bilang, jangan dibawa pikiran sebenarnya, gitu loh. Ingat, kalian memutuskan untuk jadi foodies itu untuk apa? Gitu. Kalau misalnya memang kalian di foodies ini memang untuk nge-review, untuk memang ada passion di sini,
ya jalanin aja. Ya seperti aku bilang tadi, mereka nggak ngerti apa-apa, gitu loh. Mereka nggak ngerti apa-apa, gitu. Dan jadi diri sendiri itu yang penting. Itu, jadi diri sendiri itu paling penting. Gitu. Kalau misalnya pengen kalian bisa lebih confident lagi, jadi diri sendiri, jangan jadi orang lain deh. Itu bakal capek, bakal pegel, gitu loh. Bakal pegel jadi seseorang yang bukan diri kita sendiri, gitu. Dan itu berpengaruh sama self confidence kita, gitu loh. Karena kita kan harus menjadi orang lain terus. Setiap kita bikin konten atau setiap kita ketemu klien gitu kan. Nah, jadi ya untuk mempertahankannya itu jadi diri sendiri, ya kan, nggak usah dengerin kata-kata, ya kan. Terserah kamu mau ngomong apa, ya penting kamu fokus aja sama konten kamu, fokus aja sama kreativitas kamu, nggak peduli ngomong apa, go ahead, jalanin aja pokoknya. Tenang aja, kamu pasti ntar bakal dapat. Pokoknya di sela-sela proses itu kamu pasti bakal dapat buahnya. Buahnya. Oke. Ini anak-anak kelas 8 ada yang mau tanya langsung dengan Kohara? Ayo, ada yang mau tanya mungkin? Atau Bisa udah capek langsung hidupkan mic-nya, kemudian perkenalkan langsung langsung hidupkan mic-nya, terus tanya. Ada? Kelas 8, adakah yang ingin tanya langsung nih? Langsung hidupkan mic-nya, terus langsung perkenalkan aja. Adakah? Biasa kalau ditanyain emang begitu. Ya, ini sih kalau di chat banyak sih. Ya, kayak Koko dulu ya. Ya ini. Oke, halo. Ini sepertinya Maureen ya? Iya. Halo, iya, Maureen mau tanya apa, Maureen? Saya Maria Maureen dari kelas 8B. Saya mau tanya, Kak. Iya. Sebagai foodies, apakah Kakak masih tertarik dengan junk food? Contohnya hamburger, hotdog, atau dan sebagainya. Terima kasih. Tertarik dengan apa? Dengan junk food? Iya, dengan junk food. Iya, junk food, Kak. Kayak burger gitu-gitu. Oh, jelas dong. Itu pasti. Thank you, Maureen. Makasih Maureen ya pertanyaannya. Thank you so much. Junk food itu pasti. Maksudnya junk food itu kan bagian dari makanan. Saya makanan yang akan kita review juga. Makanya tadi aku bilang kita nggak bisa milih-milih makanan apa yang mau kita review gitu loh. Kalau misalnya nanti kalian dapat klien yang memang mengharuskan kalian makan junk food, ya tetap harus dimakan gitu. Cuman itu kan kalau untuk kebutuhan pekerjaan. Kalau misalnya pribadi ya, kalau memang kalian merasa kalian nggak mau makan junk food ya nggak masalah. Cuma kalau misalnya untuk bagian untuk di kerjaan, ketika kalian dapat klien yang memang ceritanya klien yang punya junk food, punya burger misalnya gitu kan, ya kalian harus tetap profesional, tetap harus makan, tetap harus di-review gitu. Oke. Kecuali kalau memang basicnya memang mukbang yang barbar tadi aku bilang, oh makan apa aja juga jadi, sikat aja nggak masalah. Gitu. Oke. Malah justru yang ditunggu-tunggu tuh junk food-nya ya. Iya, enggak. Oke. Ada lagi yang ini bertanya, satu lagi, kemudian kita akan tutup, nanti ada motivasi juga dari Koko Hara. Ada lagi yang mau tanya? Kelas 8 yang mau tanya langsung hidupkan mic-nya lalu perkenalan. Jangan malu-malu. Ada lagi yang ingin bertanya atau Bapak Ibu guru nih yang mau tanya? Boleh nanya. Oke, Pak Kris atau siapa? Iya nih Pak Kris yang dari tadi pengen banyak tahu loh. Iya, monggo Pak Kris. Oke, terima kasih kesempatannya, Kohara. Saya Kris, guru SBK di Tarakanita. Tertarik sekali dengan materi hari ini yang terus terang sangat-sangat cocok dengan hobi saya juga ya, tentang makanan. Tapi saya nggak bisa gemuk kayak Kohara. Saya suka makan juga. Nah, kalau Kohara bikin IG untuk foto-foto atau video itu mungkin perlu model kayak yang untuk mencoba mencicipi makanan dan sebagainya, ataukah hanya dilakukan sendiri? Satu itu pertanyaannya. Kalau boleh pakai model nih, banyak nih anak-anak kita yang jagoan makan itu kayaknya cukup cocok untuk jadi model. Begitu kira-kira ya pertanyaannya. Apakah hanya sendiri dilakukan oleh atau ada bantuan dari orang lain yang terlibat di dalam? Ya, makasih banyak ya Pak Kris pertanyaannya. Sama-sama. Ya, oke, aku jawab ya. Sebenarnya karena aku
dari awal independen alias sendiri gitu, tanpa maksudnya aku nggak bikin tim, nggak berdua atau bertiga dalam satu account. Yang pasti aku pasti kerja sendiri, itu pasti. Tapi bukan berarti aku nggak butuh bantuan. Misalnya gini, contoh, misalnya kita foto mie, misalnya foto mie, entah bakmi atau foto mie lah, atau foto makanan apapun lah, kayak soto segala macem. Misalnya kalian pengen fotonya, mie-nya pengen diangkat deh gitu. Misalnya ada yang ngangkatin begitu kan. Tapi itu kan nggak mungkin bisa kita kerjain sendiri gitu. Jadi mau nggak mau ya kita harus tetap butuh bantuan orang untuk ngangkatin itu mie-nya gitu loh, ibaratnya kasarnya gitu kan. Atau ngangkatin makanan apapun lah misalnya. Misalnya modelnya pengennya, gue pengen fotonya angle-nya pengennya diangkat nih, misalnya kayak gitu. Tetap harus minta bantuan teman. Cuma untuk angle-angle-nya, cara pengambilannya tetap kita sendiri yang ngatur. Jadi kita yang ngatur teman kita juga nih. Ntar pegangnya begini ya, ntar pegangnya agak tinggian ya, agak turunan ya, kayak gitu loh. Jadi ntar tetap bapak yang ngatur juga gitu. Terus untuk model, sebenarnya kan ya kalau untuk model icip-icip kan ya memang kitanya sebagai foodies kan memang tugasnya kan icip-icip ya Pak gitu. Cuman kalau misalnya bapak bilang maksudnya model untuk foto, ya mungkin seperti misalnya kayak produk. Misalnya kalau itu account kita, jadi mau nggak mau kita yang harus jadi modelnya gitu. Jadi misalnya kayak kita pegang produknya, misalnya kayak foto makanan, misalnya kayak begini, udah pegang ala-ala begini, misalnya kayak gitu kan. Nah itu kan tetap harus ada yang fotoin kita juga gitu. Nah kalau bisa yang memang fotoin kita juga yang memang yang ngerti, paling nggak sedikit ngerti fotografi lah. Kalau misalnya memang nggak ngerti atau mungkin dari keluarga minta bantuan, ya paling tetap bapak harus arahi, misalnya aku pengen angle-nya begini, ngambilnya ke sini kayak gitu. Jadi kalau misalnya dibilang harus ada teman atau tidak, enggak juga, sendiri juga bisa kok. Cuman kalau misalnya memang ada teman, ya lebih baik gitu, akan lebih maksimal lagi hasilnya gitu. Tapi bukan berarti sendiri nggak maksimal ya Pak, maksudnya berdua pun, sendiri pun juga tetap bisa maksimal kok gitu. Tergantung aktivitas kita aja gitu. Thank you. Ya, makasih Pak. Oke, thank you. Terima kasih. Baik. Adakah lagi? Ada lagi? Karena waktunya sudah. Masih ada lagi, satu lagi. Atau pertanyaan dari chat mungkin yang bisa dijawab mungkin? Dari chat sih udah habis ya, karena emang benar-benar kelas 8 ini inisiatifnya ini banget ya. Langsung iya. Oke, aku rasa udah cukup ya untuk ini. Kalau misalnya Bapak Ibu guru dan teman-teman mau pengen tahu banyak nih tentang Kohara dan segala macam pekerjaannya, langsung saja buka Instagram Storyteller ya, langsung follow. Kalau misalnya kan bisa juga kerjasama nih, kalau misalnya papa mamanya atau Bapak Ibu guru punya usaha nih, bisa juga diajak kerjasama nih, ya kan? Nah, Kohara terakhir dong motivasi buat teman-teman kita yang mungkin besok mau jadi seorang foodies. Kasih motivasi dong. Oke, mungkin bukan motivasi kali ya, aku cuma sedikit kasih saran aja, maksudnya sedikit kasih inputan aja. Kalau misalnya memang kalian akhirnya memutuskan untuk jadi foodies atau mau jadi mukbangers atau mau jadi food vloggers gitu, aku lebih ke lebih ke intel dia, maksudnya ke diri kita gitu maksudnya. Yang pertama ya memang kita harus punya passion dulu di bidang kuliner. Itu yang pertama. Harus punya passion di bidang kuliner. Sadari bahwa, kayaknya gue emang tertarik nih sama dunia kuliner. Gue tertarik nih sama dunia yang nggak cuma makan doang gitu, tapi gue penasaran sama seluk-beluk makanannya, pengen belajar soal rasanya, soal bahan-bahannya, segala macam. Itu pertama. Terus kedua, komit. Kalau kalian mau jadi foodies, komitmen itu sangat penting. Gitu. Kalau misalnya kalian nggak komit, mendingan jangan. Karena ya tadi aku bilang, foodies ini bukan pekerjaan ikut-ikutan gitu loh. Foodies ini memang butuh komitmen 100% gitu loh. Kalau misalnya memang kalian mutusin untuk jadi foodies, ya komit gitu. Setia untuk tetap bikin konten, walaupun mungkin nanti ada titik jenuh, titik bosan, titik capek. Tapi kalau memang kalian sudah komit, kalian akan terus bikin konten yang bagus untuk followers kalian gitu loh. Terus ya ketiga, terus belajar. Itu belajar sih harus banget. Sampai detik ini pun aku terus masih belajar, karena aku masih ngerasa terus kurang gitu kan. Dan
usahakan untuk untuk gini. Aku ngutip satu kata dari Bob Sadino, bagus banget. Jadilah seperti gelas kosong di mana kalian berada, gitu. Jadi maksudnya, ketika kalian terjadi foodies, kalian ketemu sama banyak-banyak teman-teman foodies lain yang mungkin udah jauh di atas kalian atau mungkin yang ada masih di bawah kalian harus tetap jadi gelas kosong. Jadi kalian tetap bisa nerima semua ilmu-ilmu dari mereka. Karena kalian gak akan pernah tahu siapa yang kalian ketemuin gitu loh. Mereka memang boleh di bawah kalian masuk di dunia foodies, tapi soal pengalaman kita nggak pernah tahu, soal ilmu kita nggak pernah tahu. Jadi tetap harus jadi gelas kosong dimanapun kalian berada, biar kalian bisa nyerap semua ilmu-ilmu mereka. Gitu. Terus 4, terus explore, kreatif juga. Jadi jangan maksudnya terus bikin konten kreatif, gali terus. Kira-kira konten apa lagi nih yang bisa gue bikin? Kira-kira ada konten apa lagi yang bisa gue bikin jadi bagus nih? Gitu. Jadi jangan cuman itu aja, kayak cuman foto makanan itu aja, Indomie doang, bakmi doang, misalnya kayak gitu kan. Terus explore, terus gali, kira-kira makanan apa lagi nih yang bisa gue foto, kira-kira makanan apa lagi nih yang bisa gue explore di platingnya, maksudnya foto bagusnya kayak bagaimana. Belajar terus, explore terus, kreatif terus. Jangan malu-malu untuk nanya-nanya, cari referensi di foodies lain, maksudnya gimana cara foto, cara angle-nya, terus cara ngambil foto yang baik, itu tetap harus dieksplor. Dan berani bayar harga, ya. Bayar harga ini yang jarang aku, maksudnya bayar harga inilah yang mungkin susah gampang untuk dilakuin, terutama untuk foodies baru. Maunya semuanya serba instan, serba cepat gitu kan. Padahal sebenarnya bayar harga itu penting banget buat sebuah proses gitu loh. Kayak kalau lu sudah memutuskan untuk jadi foodies, ya kan, berarti kan kamu masih baru gitu. Maksudnya kalian butuh modal dulu untuk bisa bangun kontennya gitu loh. Kalian berani keluar uang buat beli makanannya untuk jadiin konten kalian, berani keluar tenaga, berani capek, berani berani keluar uang untuk beli gitu loh. Jangan cuma modalnya minta-minta endorse segala macem gitu cuma untuk konten. Berani bayar uang, bayar harga lah ibaratnya gitu. Berani capek, berani buang waktu, berani keluar duit buat cari konten. Itu paling penting. Terus terakhir, jadi diri sendiri dan humble. Ya, itu humble paling penting. Apalagi di dunia foodies, ya, yang orang-orang bilang katanya, udah terkenal, dilihat orang, kontennya dilihat orang, terus dikenal-kenal banyak orang, banyak followers katanya. Itu adalah setan terbesar di diri kita. Udah merasa kayak, wah gue selebgram nih, gue terkenal nih, jadi gue bisa seenaknya sama orang, sama brand, sama klien, sama restoran gitu. Datang-datang ke resto minta, gue food blogger nih, lu kasih gue makanan gratis, ntar gue review tempat lu. Jangan pernah seperti itu. Tetap humble, tetap setia, tetap mau belajar, tetap jadi foodies. Maksudnya tetap jadi lu di mana lu pertama kali jadi foodies. Gitu. Jangan pernah sombong sama sekali. Ingat, foodies ini bukan pekerjaan yang gimana gitu. Karena kita nggak akan pernah tahu, seperti aku tadi di awal, kita nggak akan pernah tahu Instagram ini sampai kapan. Gitu. Jadi jangan pernah sombong dan tetap jadi diri sendiri. Jangan jadi orang lain. Pegel. Oke, thank you. Hari ini motivasinya satu, passion. Yes, Kohara kasih pesan passion, terus konsisten, belajar, explore, berani bayar harga, yes. Lalu jadi diri sendiri dan humble. Thank you untuk pembelajaran hari ini, Kohara, sangat berharga banget buat anak-anak kelas 8. Terima kasih Bapak Ibu Guru yang sudah menemani. Pak Kris, thank you. Bu Heni, Bu Christine, wali kelas 8, thank you banget. Anak-anak, say hi, thank you. Thank you next time. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Iya, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Sedikit kalau ada yang mau nanya-nanya, misalnya kalau misalnya ada kelewatan atau nanya, feel free untuk DM aku aja ya, nggak masalah. DM aku aja pasti aku jawab. Siap. Aku akan sampaikan ke anak-anak juga. Thank you, Ko. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih ya, Ko.
Ya, sama-sama semuanya. Thank you. Kesehatan kok. Kenapa? Jaga kesehatan. Jangan makan terus ya. Oh iya. Ya, Oh iya, itu dari Ibu Eni. Bu Eni juga senang banget nih review-review makanan-makanan juga. Oke. Ya, Bu Eni kalau misalnya mau nanya boleh loh DM aku aja. Nggak masalah. Oke. Makasih kok. Nggak masalah kok. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih kok Hara. Iya, sama-sama. Ini aku matiin ya. Selesai ya. Iya, bye. Thank you. Ya.